Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau tidak hanya mengutus Yesus, tapi juga mengutus Yohanes Pemandi dengan cara yang hampir mirip dengan apa yang Kau buat untuk putramu Yesus. Dari Yohanes kami bisa belajar banyak bagaimana ia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk menemukan Tuhan Yesus, dan mewartakan kepada banyak orang tentang pertobatan, kembali kepada Bapa. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya mendengarkan pewartaan pertobatan, tapi paling tidak kami mengikuti sebagian kecil dari pribadi Yohanes. Bantu kami untuk mengalahkan diri sendiri, mengatasi segala godaan kesenangan-kesenangan duniawi untuk menemukan Yesus dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, beberapa hari ini kita mendengar tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam angle untuk melihat siapa Yohanes Pembaptis itu. Maka ketika dia tampil, banyak orang bertanya siapakah dia? Dan orang bertanya, apakah engkau Nabi Elia? Apakah engkau nabi-nabi yang akan datang? Apakah engkau salah seorang nabi? Dan Yohanes Pembaptis bukan semuanya itu. Apakah engkau Mesias? Juga bukan. Lalu dia mengatakan bahwa saya adalah suara yang bergaung-gaung, mewartakan kabar gembira di padang gurun, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan. Ya. Itulah saya. Dan yang saya baptis ini hanya dengan air, tetapi yang akan datang adalah dia akan membaptis dalam roh dan air. Saudara, Yohanes Pembaptis kita tahu dia lahir dari seorang ibu yang sudah tua renta yang tak mungkin punya anak, Elizabeth dan Zakaria. Dan itu berarti apa? Itu berarti bahwa Tuhan intervensi dalam kehidupannya. Karena dia menjadi utusan khusus dari Tuhan untuk mempersiapkan jalan, untuk mengatakan siapakah sang juru selamat itu. Nah, maka dalam kehidupan ketika hampir mirip dengan zaman Yesus, dia kemudian itulah anak domba Allah. Para rasul atau para muridnya untuk datang kepada Yesus. Pergilah kepada Yesus. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu gaya hidupnya, dia tinggal di padang gurun kurang lebih 30 tahun untuk mengenal apa yang menjadi pesan visi hidupnya. Apa yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Yaitu mengenal Yesus. Dan itu suatu perjalanan yang panjang dengan hidup asketisnya, hidup mati raganya di padang gurun. Akhirnya dia kenal siapa Yesus itu. Ya. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan juga dia mengenal dirinya sendiri. Dia mengenal visi hidupnya. Dia mengenal Tuhan mau apa dengan dirinya. Tetapi meskipun dia kenal siapa dirinya dan siapa Yesus. Tetapi pada saat-saat tertentu dia juga ragu. Ketika dia di penjara. Ketika dia mengalami penderitaan. Ketika dia mengalami kesulitan. Dia mengutus para muridnya. Apakah benar engkau adalah Mesias yang dinanti-nantikan? Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tak percaya, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Saudaraku, menarik untuk merenungkan tentang pribadi Yohanes Pembaptis, nabi terakhir ya. Jadi sekali lagi nabi terakhir. Menarik karena kita tahu bahwa Tuhan itu mempersiapkan jalan untuk dia, gaya hidupnya yang asketis, kemudian mewartakan kabar gembira dalam waktu yang singkat. Dia tidak banyak mewartakan kabar gembira, kabar pertobatan, pembaptisan dengan air dan seterusnya, tidak lama. Tapi menarik, dia mengenal siapa dirinya. Dia mengenal siapa Yesus itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi selama, dan itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang tidak singkat,
di padang gurun, dalam kesunyian, dalam keheningan. Ya. Hal yang sama dengan Yesus sebetulnya kalau Anda perhatikan. Dalam bacaan pertama hari ini tentang Nabi Yesaya, tentang Roh Tuhan ada padaku. Aku diutus untuk membebaskan orang dari belenggu, dari dosa, dari segala macam penindasan. Nah, Yesus pun membaca teks Yesaya ini. Dan Yesus mengatakan, apa yang dikatakan dalam Yesaya ini terpenuhi dalam diriku. Aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku. Saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi tugas penting dalam seluruh hidup kita sebetulnya kalau mau jujur adalah mengenal siapa diriku, self-knowledge. Dan mengenal siapa Tuhan dalam diriku. Dan mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam diriku untuk karya misi. Visiku apa? Supaya aku ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Dan itu sebetulnya yang menjadi tugas kita gitu loh. Itu sebetulnya yang menjadi perjalanan hidup kita ketika kita dihadapkan pada realitas apapun juga, terutama dengan sekarang ini saat pandemi itu pertanyaan, siapakah engkau, siapakah aku? Apakah seperti Yohanes kita hanya menunjuk siapa Yesus dan kita mengenal siapa Yesus? Mengapa ini begitu penting dalam diri kita? Mengapa ini begitu penting? Sejarah kita tahu sejarah keselamatan dalam diriku dan aku diajak untuk membawa kabar gembira keselamatan itu kepada setiap orang. Di mana hidup pun. Ketika orang menemukan akar visi misi hidupnya, dia menjadi orang yang punya daya, punya kekuatan, punya kepastian hidup untuk apa dia hidup di dunia ini. Sebetulnya itu yang, dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami itu, dia akan menjadi seorang tokoh besar. Ya, tokoh besar. Dan itu tidak banyak. Ya, dia tidak hanya cukup menjadi menjadi hidup di dunia ini, mempunyai keluarga, mempunyai istri, mempunyai anak, atau mempunyai suami, mempunyai anak, tapi ada sesuatu tugas yang misi yang God's plan for everyone, for me, for you, for everything. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang, refleksi yang panjang, tinggal di padang gurun, tinggal dalam kesulitan, tinggal dalam penderitaan, tinggal dalam kesulitan dengan salib. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya kira kita tidak cukup hanya mendengarkan kabar pertobatan dari Yohanes Pemandi, ya kita akan lupa lagi tahun depan sama saja. Mungkin loh saudaraku terkasih, kita perlu sedikit untuk menghayati, meniru teladan hidup asketisnya, hidup doa. Maka dalam bacaan kedua hari ini kita mendengar dari surat Paulus yang mendengar bersukacitalah selalu, berdoalah dan bersukacitalah selalu. Ini pegangan hidup kita. Jadi berdoa, jadi kita belajar untuk memberikan waktu, mengosongkan waktu dan berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya berdoa yang ritual, formula. Itu meskipun itu baik, meskipun itu bagus. Tapi doa yang sungguh-sungguh. Dengan puasa, mati raga, tidak selalu harus memenuhi apa yang menjadi keinginan kita dan seterusnya. Dan bersukacita, bergembira. Karena dia tahu apa yang menjadi tugas hidupnya di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya pribadi mencoba itu. Kita banyak kali omong tentang banyak hal. Dan apakah yang kita omongkan tidak didengarkan juga? Enggak, seperti di padang gurun. Ya, ada banyak renungan-renungan dalam YouTube. Apakah itu mengena pada diri kita? Belum tentu juga. Tidak akan mengubah hidup kita? Tidak tentu juga. Seperti padang gurun, orang terlalu banyak bicara, terlalu banyak omong, terlalu banyak informasi yang masuk dalam tubuh kita. Dan kita tidak, bahkan satu pun tidak kita renungkan. Jadi saudaraku yang terkasih, saya hanya mengundang Anda, kalau Anda ingin lebih serius dalam hidup doa, coba kita introspeksi lagi hidup doa kita. Pertanyaan saya sederhana. Kita sudah berdoa, kita sudah baca kitab suci. Apakah saya mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupku? Apakah aku merasa disentuh oleh Tuhan dalam diriku? Apakah aku merasa bahwa Dia bekerja dalam diriku? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan saya harapkan Anda semua pasti mengalami itu. Tapi jangan-jangan tidak. Karena ya harus jujur, saya pun mungkin juga tidak.
belum, katakanlah seperti itu, tapi sudah ingin merasakan, mengalami, maka saya mencoba melakukan apa yang kira-kira dorongan hati saya untuk lebih serius. Nah, saya punya suatu kelompok doa yang saya sebut dengan mahkota Maria, Corona Maria, karena zaman Corona Maria, mahkota Maria. Sederhana, yaitu Anda jam 3 pagi bangun berdoa, ya, doa yang untuk gereja, bukan hanya untuk saya. Tapi sekarang ini saatnya kita tidak hanya berdoa untuk narcis, untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk gereja. Nah, dengan berdoa untuk gereja, kita juga berdoa untuk orang lain, untuk siapa juga. Jadi nanti ketika kita memberikan doa kita kepada orang lain, dengan sendirinya kita juga didoakan. Jam 3 pagi bangun, doa. Ya, nanti saya akan bimbing dalam waktu ke waktu. Lalu jam 3 sore juga berdoa. Ya, doa koronka, doa kerahiman ilahi, ya. Dan doa puasa. Senin, Rabu, dan Jumat. Sederhana dulu. Tidak makan setelah makan malam sampai esoknya setelah makan siang. Pada mulanya tidak boleh minum, tapi lama-lama tidak boleh minum. Ya. Nah, lebih ringan, tapi lama-lama lebih kuat, lebih dalam, lebih pelan-pelan doa. Pelan-pelan, mungkin nanti tidak minum. Lalu juga lama-lama menjadi diperlama dari jam 12 sampai jam 6 sore, jadi setelah sore seluruhnya. Jadi latihan. Jadi spiritual exercises, latihan melatih tubuh kita, keinginan kita, raga kita. Dan lebih-lebih daripada itu, mendengarkan Tuhan. Nanti lama-kelamaan juga setiap hari kita berpuasa, ya mungkin dari malam sampai malam kemudian, lalu setiap hari. Sekali lagi, saatnya kita menemukan kehendak Tuhan, saatnya kita bergaul dengan Tuhan, saatnya kita dekat dengan Tuhan. Dan metode meditasi doanya itu adalah metode dari Santa Teresa dari Avila. Ya, bagaimana kita berjumpa, berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti halnya Anda sekarang dengan saya bercakap-cakap, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin lebih dalam seperti Yohanes Pembaptis, tidak hanya mendengarkan khotbahnya dia, kita harus masuk ke dalam pertanyaannya, apakah doaku sudah mengubah hidupku? Apakah doaku, aku merasakan kehadiran Tuhan dalam diriku? Kita jujur, kita bertanya pada diri sendiri. Dan ketika ada kerinduan itu, silakan ambil sesuatu yang lebih dalam. Dug in altum, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Semoga Anda tergerak hatinya untuk mempersiapkan Natal, bukan hanya persiapan lahiriah, tapi persiapan batin. Tanah yang subur, sehingga sabda mengena dalam diri kita dan meniru meneladan pribadi Yohanes Pembaptis yang mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam diri Yesus. Tuhan memberkati Anda semua, menganugerahkan keselamatan kepada Anda, dan menyembuhkan Anda berkat doa lewat tangan hamba-Mu ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.